seluruh panitia, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau kita bicara Isra Mi'raj, Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana itu kalau kita belajar grammar bahasa Arab, subhana itu isim ta'ajjub. Kalau yang belajar grammar bahasa Arab, maksudnya kalimat yang menyatakan luar biasa, luar biasa. Maka kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, luar biasa. Tamu lihat 18 tahun ngurus masjid ini, subhanallah, luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu pakai kalimat subhanallah, isim ta'ajjub. Subhanalladzi, luar biasanya Allah, maha sucinya Allah, alladzi yang tiada Allah, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Kalimat abdun, kalau bahasa Arab kalimat abdun berarti manusia, hamba Allah yang punya jasad, punya ruh, namanya abdul. Makanya berdasarkan ini ayat, Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram terus sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, bukan hanya dengan ruh tapi dengan ruh dan jasad, karena kalimatnya abdul. Subhanalladzi asra bi'abdihi, luar biasanya Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lailan, lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ada kalimat lailan, kalau kita baca dalam tafsir saudara, lailan itu maknanya ain tadlilul muddah. Disebut lailan, masanya sangat singkat sekali, padahal perjalanannya sangat jauh sekali. Allah sebutkan kalimat lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah jalankan Nabi Muhammad. Nabi tidak jalan sendiri, dijalankan sama Zat yang Maha Kuasa. Waktunya singkat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Belum lagi waktu subuh, Nabi sudah kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Wah, kata luar biasa itu. Saudara, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi kabarkan berita yang luar biasa ini kepada umat, dan tidak seluruhnya umat ketika itu menerima kabar yang diberitakan Rasul. Nabi kabarkan sahabat, didengar oleh orang-orang kafir ketika itu, baru lakukan perjalanan begitu jauh, tak sampai 1 malam, berangkat malam setelah Isya, pulang sebelum waktu subuh, sudah sampai lagi di Makkah Al-Mukarramah. Nabi kabarkan, aku baru menyelesaikan perjalanan itu diperjalankan oleh Allah, sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari orang-orang Islam yang baru Islam ketika itu, yang baru masuk ke dalam Islam, kembali murtad karena tidak sesuai dengan akal dan konsep berpikir diri. Oh, gila itu Muhammad, nonton. Pulang sahabat, pulang orang-orang yang dengar hadir. Setelah Abu Bakar sampai ke rumahnya, datang Abu Jahal. Datang, ya Abu Bakar. Nah, ya Abu Jahal, atusabbihu kibba Muhammad.
sebelum datang waktu subuh, atusabbihu kita Muhammad, apakah kau membenarkan kebohongan yang dilakukan oleh Allah? Kalau kita kira-kira ditanya orang tuh kayak mana kita itu Bapak Ibu? Ya juga ya, jangan-jangan kayak gitu. Oh, Abu Bakar jawab, ya Aba Jahal, lau qala Muhammadun al-a'lam min dzalik wallahi la saddaquhu. Demi Allah ya Abu Jahal, kalau sekiranya Nabi Muhammad memberitakan yang lebih dahsyat dari ini, bahkan yang lebih luar biasa dari ini, demi Allah, kata Abu Bakar, aku akan membenarkan seluruh apa yang dikabarkan Nabi Muhammad. Takbir! Begitulah keyakinan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala terhadap segala kabar yang dikabarkan Rasulullah, karena dia yakin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala apa yang dikabarkan Nabi, yang diberitakan Nabi, yang diungkapkan Nabi, semua itu bimbingan wahyu Allah. Maka kita orang yang beriman la syakka ala ma akhbarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita ragu segala apa yang